Biarin ya. Perpanjang gimana Bang? Ya itu kan haknya penyidik, dalam KUHP ada itu. Ya ada itu, di undang-undang di KUHP itu ada masa penahanan. Itu ada batasan, nanti itu nggak bisa terus menerus. Saya udah lupa, tapi itu 20, 30 bisa. Tapi kan walaupun masa tahanan 30 hari itu selesai, apakah bisa langsung bebas atau? Oh enggak, kalau belum selesai biasanya itu di undang-undang ada panjang itu. Habis begitu sudah berkas lengkap dilimpahkan ke jaksa. Jaksa mulai lagi masa penahanan baru. Yang dari polisi nggak dihitung lagi untuk masa penahanan. Berarti ini pihak dari jaksa JPU. Penyidik harus segera melimpahkan ke jaksa. Jadi kalau di polisi kan maksimum sekian hari. Kalau sudah dilimpahkan itu maka berlaku maksimum sekian hari lagi di kejaksaan. Jadi biasanya polisi udah tahu sebelum masa berakhir kan harus lepaskan. Udah dilimpahkan berkasnya. Melihat kasus ini kita di sendiri kacamata hukum Bang Hofman seperti apa? Tanya dia gue nggak ngerti. Bang, itu kan bang berkasnya dikembalikan oleh jaksa minta petunjuk. Itu biasa namanya P19. Itu biasa, itu bukan berarti kasusnya tidak, itu hanya ada yang melengkapi berkas, ada yang saksinya kurang, itu hanya kelengkapan berkas. Ya kalau jaksa mau hentikan harus SP3. Mungkin nggak, Bang, misalnya beberapa kali dibatal kembali P19 beberapa kali itu banyak begitu kasus. Itu mungkin nggak akan di SP3 atau seperti apa? Ya SP3 itu kalau beberapa sudah kali. harus inisiatif dari kejaksaan. Kalau ternyata buktinya tidak cukup, ya di SP3. Seperti teman kan dia sih kena di SP3 kan. Yang mana? Yang lawan sih itu loh sih. Iya. Yang bebaskan dan bebaskan. Jaksa juga tadi dipertanyakan, media juga menjawab dengan kata dibebaskan kalau memang unsurnya Tidak terpenuhi, betul. Tidak dapat. Namun dengan proses kejaksaan tadi bilang ini cuma hanya pembuktian aja Bang, dan penyidik juga lagi mencari apa yang terjadi dengan kasus itu Bang. Oke, balik lagi ke pembuktian. Betul, ya kan? Unus testis, nulus testis. Satu saksi bukan saksi. Saksi bagian daripada pembuktian. Jelas di dalam pasal 184 KUHP. Ada berapa poin yang menjadi unsur-unsur di dalam pembuktian. Kan ada keterangan saksi, keterangan ahli, ya kan, keterangan terdakwa, petunjuk, surat. Jika memang 5 poin atau minimal 2 aja alat bukti sudah terpenuhi, harusnya tidak perlu repot-repot sampai perpanjangan 2 kali. Kebanyakan ya dari pengalaman saya pribadi untuk kasus tipikor saja, mungkin tipikor yang di kejaksaan ya JPU-nya nggak sebanyak itu gitu hanya. Jadi adalah beberapa kasus tipikor yang JPU-nya tidak sebanyak itu gitu ya. Tapi kok kasus Nikita ini yang sangat saya bingungkan, ini kan pemerasan ya jatuhnya, tidak tindak pidana khusus ya. Itu kenapa sebanyak itu saya juga agak bingung. Mungkin apakah JPU ini memang lagi nggak banyak perkara jadinya dibagi-bagi gitu ya, atau mungkin memang dianggap Nikita ini sebagai kejahatan yang kelas berat, dianggap seperti itu mungkin bagi JPU. Berarti cukup Mbak, JPU ini cukup mengagetkan ya dengan jumlah yang cukup bisa dibilang banyak. Kayak misalkan JPU 3 lah. 3 itu udah cukup banyak lah memang kasus pemerasan ya. Tapi mungkin dianggap di kita memang menurut JPU berbahaya kali. Makanya jadinya sampai ada 6 kali menurut mereka. Seperti itu. mungkin ada kejanggalan nggak sih dengan namanya JPU? Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang sidang wan prestasi Reza Gladys digelar. Nikita Mirzani dihadirkan saat mediasi. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Bukan insya Allah yang terbaik buat Nikita Mirzani, tetapi apapun bentuknya, karena saat ini mahkamah yang tertinggi untuk mencari keadilan, kalau dulu hanya pengadilan, saat ini adalah no viral, no justice, termasuk kakak kita nih yang selalu mengawal nih. Ya kan? Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu poin bagi para pencari keadilan, khususnya hari ini adalah Nikita Mirzani ya Kak ya? Iya siap, pasti. Oke, bentuk Kak Deddy sendiri nanti datang seperti apa nih? Maksudnya mau berharap juga nggak sih kalau DRG udah hadir? Dan kalau Kak Tessa tadi juga berharap DRG hadir, seperti apa nih? Kalau saya berharap kooperatif, ya kan, karena dalam konteks sidang keperdataan ini wajib dihadiri oleh prinsip
prinsipal masing-masing. Apa sih tujuan hukum? Tujuan hukum kan yang pertama mencari kepastian, mencari keadilan, dan jelas peraturan Jaksa Agung, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Kapolri sebelum masuk kepada substansi pokok perkara diutamakan untuk mediasi. Kalau sudah ngobrol begini kan masa sih selama kita manusia ciptaan Tuhan nggak kebuka hatinya gitu loh. Jadi selama kita bisa duduk bareng, bisa ngobrol mencari solusi, ngapain harus ke pokok perkara? Toh manusia nggak ada yang sempurna. Mungkin kemarin aku hilang, mungkin salah, ya udah saling memaafkan. Itulah fungsi mediasi diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016. Jadi wajib nih kedua belah pihak prinsipalnya wajib datang. Walaupun even though sudah menunjuk pengacara masing-masing. Jadi ketika masuk ruangan nih mediasi, kita sebagai pengacara di luar. Jadi prinsipal dengan prinsipal. Tapi kemarin Bang, kan aku bertanya waktu pengadilan pertama. Siap. Aku bertanya sama wartawannya, Bang kenapa nggak datang sama itunya, sama lawyernya? Katanya kenapa harus datang, kan udah diwakili sama aku. Betul. Aku langsung bilang, oh begitu, baiklah. Karena aku pikir dia juga harus datang, tapi lawyernya ngomong kan sudah diwakilkan sama saya, kenapa harus datang? Nah, itu gimana? Nah, itulah yang harus kita kasih pemahaman. Ya. Di dalam dunia persidangan ini, terutama yang berkaitan dengan keperdataan, itu peraturan Mahkamah Agung, catat, peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 wajib, ini hukumnya wajib dihadiri oleh prinsipal masing-masing, baik dari penggugat maupun tergugat. Dalam konteks ini adalah penggugatnya Nikita Mirzani didampingin kuasa hukumnya Bang Fahmi, kemudian tergugatnya RG didampingi kuasa hukumnya bla bla bla, brother kita gitu. Jadi wajib dulu nih, ya kan, makanya pasti kalau hari ini tidak hadir prinsipalnya akan dikasih kesempatan 3 kali. Setelah 3 kali barulah masuk ke pokok perkara. Artinya untuk mediasinya deadlock, balik lagi ke pokok perkara, langsung masuk persidangan, nanti dibacakan gugatannya, yang tergugat akan jawab, kemudian penggugat replik, tergugat duplik, seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, berarti kan sekarang kan ini yang kedua Bang. Kedua ini kan berarti mediasi. Masih menunggu, kan berarti masih menunggu masih para menunggu pihak. para pihak kan? Betul. Oke. Jika kata Bang 3 kali. Jika ini yang kedua, ini udah kedua nggak datang. Betul. Berarti nanti yang topik kan ketiga. Yang ketiga. Oke, ketiga jika dalam topik itu tidak datang juga, Deadlock. udah deadlock, pulang kita. Jadi mediasinya tidak terjadi titik temu. Ya udah, nanti hakim yang akan memutus dalam proses persidangan. Silakan baca gugatannya, silakan jawab, silakan repliknya mana, silakan dupliknya mana, silakan buktikan mana bukti perjanjiannya, mana bukti WA-WA-nya, bukti petunjuknya yang berkaitan dengan gugatan wan prestasi. Gugatan wan prestasi itu bicara tentang perjanjian. Ya, isinya payung hukumnya adalah pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata. Kemarin saya mendapatkan informasi dari bagian mediasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pada hari Kamis kami dipanggil sama hakim mediator untuk dipertemukan atau dimediasikan pada jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana yang wajib hadir berdasarkan peraturan Mahkamah Agung adalah Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, tergugat 1 dan tergugat 2. Wajib. Bahasa wajib berarti itu titik, tidak ada koma. Jadi pada saat ada aturan yang menyatakan wajib hadir, berarti itu titik. Harus hadir tanpa ada alasan apapun juga, kecuali ada di luar negeri. Itu ada peraturannya dari Mahkamah Agung. Jadi untuk hari Kamis, teman-teman silakan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengetahui proses mediasi, di mana insya Allah saya upayakan Nikita Mirzani untuk hadir. Dan dia pada saat kemarin saya memberitahukan hasil persidangan, dan saya juga meminta izin kepada Rutan supaya diizinkan Nikita Mirzani untuk hadir pada hari Kamis jam 9 pagi. Apakah nanti hadir, tapi yang jelas Nikita siap untuk hadir pada hari Kamis jam 9 pagi seperti itu. Ya. Di dalam pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, manakala ada sebuah sengketa
pidana yang terkait dengan sengketa keperdataan, ya ini itu pasalnya. Maka saya kembali lagi nih, sengketa pidana berarti sengketa terkait dengan uang 4 miliar, ya. Sengketanya antara Nikita Mirzani, pidananya dengan pelapor, namanya RG. Itu sengketa ke pidananya. Sengketa perdatanya sama, namanya sengketa wan prestasi, di mana persoalannya adalah terkait uang 4 miliar, di mana penggugatnya Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, tergugatnya ada T1 dan T2. Artinya ada dua persoalan yang sama, dengan subjek yang sama, dengan objek hukum yang sama, maka yang berlaku adalah pasal 81 KUH pidana, perkara pidananya harus dihentikan. Titik. Itu yang berbicara bukan saya. Itu yang berbicara adalah undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana. Ya. Jadi karena ada subjek, karena ada objek di dalam perkara pidana sama dengan subjek dan objek dalam perkara perdata wan prestasi, perkara nomor 489 PDTG 2025 di PN Jakarta Selatan, maka menurut kitab undang-undang hukum pidana pasal 81, perkara pidananya harus berhenti menunggu sampai adanya kepastian hukum terkait perkara wan prestasi. Titik tanpa koma. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kuasa hukum Reza Gladys, Robert, menyatakan kliennya bakal menghadiri sidang dugaan wan prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Reza akan dihadirkan pada agenda mediasi yang akan digelar pekan depan. Hanya saja menurut Robert, Reza bakal ia hadirkan jika ada jaminan Nikita Mirzani juga turut dihadirkan dalam persidangan tersebut. Permintaan itu menurut Robert tak berlebihan. Ia menganggap perdamaian hanya bisa tercapai jika menghadirkan dua pihak yang memang tengah berseteru. Karena itu Robert mendesak agar Nikita dapat dihadirkan pada agenda sidang berikutnya, sehingga bisa ada perdamaian yang tercapai antara kedua belah pihak. Nikita Mirzani melayangkan gugatan wan prestasi terhadap Dr. Reza Gladys. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 16 Mei 2025. Nikita menggugat Reza untuk membayar uang senilai 100 M yang meliputi kerugian material dan imaterial. Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki tercatat sebagai penggugat, sementara Reza Gladys dan suaminya menjadi pihak tergugat. Kemudian Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan PT Bumi Parama Wisesa menjadi turut tergugat. Dalam gugatan wan prestasi itu, Nikita Mirzani meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian kerjasama review produk skincare antara dirinya dan Reza Gladys sah dan mengikat secara hukum. Perjanjian itu berjalan selama 1 tahun, dari 19 November 2024 sampai 19 November 2025. Adapun isi perjanjian tersebut adalah meminta Nikita untuk memberikan review baik terhadap produk skincare Reza Gladys. Dengan adanya perjanjian itu, maka laporan Reza terhadap Nikita dan asistennya merupakan bentuk wan prestasi. Nikita meminta agar Reza dihukum atas perbuatannya.